Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak dengan kami. Perkenalkan, saya Heri Hastuti, guru SMP Negeri 1 Ngawi yang akan mengisi pada kegiatan MPLS SMP Negeri 1 Ngawi pada materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Anak-anakku yang saya cintai, apa sih sebetulnya yang dinamakan dengan bangsa? Bangsa itu adalah suatu kelompok manusia yang memiliki identitas yang sama dan mempunyai kesamaan asal-usul, keturunan, bahasa, ideologi, budaya, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Anak-anakku sekalian, sedangkan negara adalah suatu wilayah yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya diatur oleh suatu pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Karena kita tinggal di suatu negara yang disebut dengan Indonesia, maka kita disebut dengan bangsa Indonesia. Sedangkan bernegara adalah suatu manusia yang memiliki kepentingan sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, serta berproses di dalam satu wilayah dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Masih ingatkah kalian apa cita-cita negara kita? Cita-cita negara kita adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di situ terdapat cita-cita negara di dalam alinea kedua. Nah, kita lanjutkan. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah sadar bahwasannya kita berada di tempat yang memiliki bahasa, ideologi, budaya, atau sejarah yang sama dan mempunyai aturan-aturan baik dalam bidang politik, militer, ekonomi, sosial maupun budaya yang diatur oleh negara. Jadi yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa sendiri. Apakah tujuan negara? Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan tujuan negara adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4 itulah yang menjadi tujuan negara Indonesia. Anak-anak, kita lanjutkan, apa sih faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara itu? Faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara yang pertama adalah tingkat keamanahan seorang pejabat. Apabila pejabat amanah dalam menjalankan tugasnya, tentu saja oknum dan berlaku jujur dalam menjalankan tugasnya. Kita harus berlaku jujur. 2. Pemerataan kesejahteraan setiap daerah. Dengan pemerataan maka setiap warga negara akan merasakan dari adanya aturan yang sama dan perlakuan yang sama sebagai warga negara tersebut. Kita lihat, kita ada di Jawa. Tentunya ada pemerataan baik yang di Jawa maupun yang ada di Papua. Dari Sabang sampai Merauke merasakan pemerataan, baik itu pemerataan di dalam bidang pendidikan, ekonomi maupun sosial budaya. Yang ketiga,
kepercayaan kita kepada wakil rakyat atau pemerintahan. Anak-anak, kita mempunyai wakil rakyat yang duduk di dalam DPR. Maka itulah kita harus mempercayakan kepada wakil rakyat kita. Atau di dalam pemerintah. Siapa presiden kita? Bapak Insinyur Joko Widodo. Nah, ini kita juga harus percaya pada pemerintah. Ini. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemerintahan, maka akan tumbuh rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga mempunyai negara yang bisa kita banggakan. Dan wakil rakyat pun juga akan senang hati menjalankan dengan amanah. Yang keempat, tegasnya hukum dan aturan pemerintahan. Dengan hukum dan aturan yang tegas serta adil, maka akan tercipta perdamaian sehingga akan tumbuh rasa percaya bangga terhadap negara. Apakah aturan hukum ini hanya pemerintah yang menjalankan? Tidak. Kita juga harus melaksanakan aturan hukum. Tentunya aturan yang ada di sekolah. Kita taat terhadap peraturan sekolah. Yang kelima adalah dorongan diri. Kita harus merasa memiliki dan bangga berbangsa Indonesia serta menyadari bahwa berbangsa negara yang satu. Kita adalah bangsa Indonesia. Ingat Sumpah Pemuda. Kita adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Oleh sebab itu, kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Kita lanjutkan, apa faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara? Yang pertama adalah rasa malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Loh, dengan negaranya sendiri kok malu? Kita harus bangga, kita kaya, lebih kaya daripada dengan negara yang lain. Kita lihat, kita punya keanekaragaman budaya. Kita punya kekayaan yang berlimpah. Inilah kebanggaan kita. Oleh sebab itu kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, ketidaktahuan akan nilai-nilai positif atau kekayaan negara Indonesia. Anak-anak kita kaya loh dibanding dengan negara lain. Mengapa Belanda masuk ke Indonesia? Karena menginginkan rempah-rempah yang ada di Indonesia ini. Sehingga itulah salah satu kekayaan kita yang tidak dimiliki oleh negara lain. Maka banyak negara-negara lain mengincar kekayaan kita. Belanda berapa ratus tahun, 350 tahun menjajah Indonesia. Hanya untuk apa? Untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia. Ini bukti bahwa negara kita adalah kaya. Yang ketiga, merosotnya tingkat keamanan negara Indonesia. Siapa yang wajib menjaga keamanan negara kita? Ya kita sendiri. Bukan hanya tanggung jawab Polri maupun ABRI, tetapi merupakan tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat adalah ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini adalah salah satu faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Masih berlanjut pada faktor penghambat, ketidaktegasan hukum yang berlaku, rasa ingin menonjolkan golongan masing-masing, merosotnya nilai toleransi dan saling menghargai. Anak-anak, kita harus mengembangkan sikap toleransi, baik itu toleransi di dalam beragama, toleransi di dalam berbudaya, karena sekali lagi kita adalah satu bangsa Indonesia. Nah anak-anak, semua faktor penghambat bisa kita hindari dengan cara apa? Kita belajar menghargai orang lain. Di sekolah kita diberikan pendidikan kewarganegaraan maupun pendidikan agama. Salah satu untuk mengembangkan sikap toleransi kita. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita berjumpa lagi
dalam materi-materi yang lainnya apabila kita bisa bertemu di tatap muka di sekolah. Sekali lagi, jaga kesehatan, tetap semangat, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, kita menghindari dari virus corona. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.